Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel budidaya ikan gembira BCPS. Dalam video kali ini saya ingin membuat video ya mengenai tentang proses renovasi kolam atau pergantian terpal kolam ya. Dan saya akan juga memberikan edukasi pada teman-teman ya bagaimana cara pemasangan kolam terpal supaya awet ya. Simak terus video ini dan jangan lupa teman-teman yang baru bergabung di channel saya, silahkan dukung channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya. Oke, kita kembali ke topik teman-teman ya. Dalam proses pemasangan terpal kolam ya, ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui ya. Mungkin saya akan bahas mengenai kesalahan yang sering dialami teman-teman dalam pemasangan terpal ya, yang mengakibatkan kolamnya cepat rusak ya. Yang pertama, biasanya ini sering sekali dialami teman-teman ya. Yang pertama mungkin teman-teman pada proses pemasangan terpal, teman-teman itu pasti pasangnya itu dalam posisi kencang ya atau menggantung. Mungkin teman-teman ada yang belum paham menggantung atau kencang itu bagaimana sih. Di sisi kolam ini kan bagian ada lubang-lubang itu ya, pasti teman-teman memberikan tarikan ke atas ya. Saya sarankan buat teman-teman ya, kalau bikin kolam itu jangan sampai teman-teman membuat rangka dengan istilahnya apa ya, ruang yang longgar ya. Usahakan kita kasih rapat aja dindingnya dengan bertujuan supaya memperkuat struktur dan juga membuat terpal kita menjadi awet ya. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, kolam yang saya bikin ini saya sendirian ya. Untuk pemasangannya ini lebih mudah karena kolam sudah jadi kotak teman-teman ya. Berbeda jika kita memasang dengan kolam lembaran ya, kita memerlukan 2 orang ya. Dan saya menggunakan bor listrik untuk sebagai alat pasang ya, atau alat bantu pasang. Dan kolam yang saya gunakan ini teman-teman ya, yang ada di kolam ini itu ukurannya itu 2,5 kali 3 ya, dan dengan bahan A20 merek Diamond ya. Oh ya, kita kembali ke topik mengenai tentang cara supaya terpal kita awet ya teman-teman ya. Selain dari kita kesalahan tadi ya, lalu bagaimana proses pemasangan terpal yang benar? Proses pemasangan terpal yang benar itu kita harus lakukan seperti yang ada di video ini teman-teman ya. Untuk bagian dinding atau samping itu harus posisi longgar ya atau kendor, dengan pertujuan supaya istilahnya itu mempersedikit tingkat tekanan pada kolam ya, atau kolam pada terpal ya. Jika tekanan pada terpal itu semakin besar, maka tingkat istilahnya itu kerusakan akan lebih besar juga ya, karena dia akan sobek atau apalah istilahnya itu, seperti itu. Berbeda kita jika menggunakan teori longgar ya. Kalau longgar, maka yang kita harus perkuat adalah bagian dinding dan struktur ya. Kalau strukturnya kuat, pastinya terpal akan awet dan juga akan memperpanjang jangka renovasi ya. Mungkin teman-teman ada juga yang baru mengetahui video saya ini, Bang, itu dindingnya dari apa Bang? Mungkin ada yang seperti itu ya pertanyaannya. Dinding yang saya gunakan itu bukan dari semen ya, itu dari GRC Kasibot ya teman-teman. GRC Kasibot itu teman-teman bisa beli di toko material ya. Mungkin ketebalan sekitar 5 mili teman ya, tapi usahakan beli dengan kualitas yang bagus ya, jangan sampai tergiur harga yang di bawahnya ya, karena ada yang getas ya, getas atau mudah patah. Beli dengan kualitas yang bagus, atau kalau bisa 10 mili ya, itu akan lebih kuat. Dan untuk ketahanan kolam ya, yang saya buat ini itu bisa 5 tahun lebih ya. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena kolam saya yang di sebelahnya itu belum ada menandakan tanda-tanda kerusakan ya. Mungkin kalau karena jamur flek itu wajar ya, tapi kalau terpalnya itu sampai sampai warnanya berubah jadi putih itu enggak ya. Itu masih bagus terpal saya teman-teman ya. Alhamdulillah masih bagus dan masih kokoh dan kuat ya. Dan sengaja video ini saya cepatkan teman-teman. Kalau video ini saya perlambat, itu akan memperpanjang durasi waktu ya.
Dan buat teman-teman yang ingin bertanya juga mengenai tentang seputar budidaya ikan lele atau cara pembuatan kolam, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab melalui video ataupun saya jawab melalui komentar secara langsung ya. Jadi untuk rancangan saya kolam yang besar ini saya gunakan atau saya fungsikan sebagai kolam pemijahan teman-teman ya. Karena dalam proses pemijahan untuk kolam yang besar menurut saya itu akan lebih bagus ya, karena untuk larvanya itu akan lebih apa ya istilahnya itu lebih kuat ya dan daya tubuhnya ya. Karena kalau kita menggunakan kolam yang kecil resiko pencemaran telur bonor itu akan lebih besar ya, dan itu akan berdampak pada larva yang baru menetas ya, dan dia akan bisa sakit dan mati secara massal atau ngampas ya. Mungkin untuk pemasangan kolam ini ya itu tidak memakan waktu sampai setengah jam teman-teman sebenarnya ya, atau 1 jam tidak sampai teman-teman ya. Tapi karena mungkin apa ya istilahnya itu saya renovasinya itu kan bongkar pasang ya, jadi saya sambi istilahnya itu samben, atau saya kerjakan pada waktu luang ya. Dan untuk bagian penahannya itu saya menggunakan apa ya baja ringan holo ya, yang untuk Gibson itu teman ya, supaya tingkat kerapiannya itu lebih bagus ya. Dan bisa teman-teman lihat ya, untuk proses pemasangan yang saya lakukan ini tidak sampai memberikan tekanan atau kolam sampai kencang ya, dia masih kendor dan masih ada ruang dia untuk menarik ke bawah ya. Jadi terpal itu akan bersandar pada dinding ya. Berbeda jika kita menggunakan rangka yang jarang-jarang ya, itu akan tekanan pada terpal itu akan semakin tinggi ya, dan bisa mengakibatkan kolam cepat rusak ya teman-teman. Dan untuk pembuatan ini pun saya menggunakan bahan-bahan lama ya, karena dulunya kolam saya ini kan ukurannya 2,5 ya, dan lebarnya sekitar 1,5 aja teman-teman. Jadi saya perlebar kolam 2, saya jadikan 1 ya, jadi ukurannya itu 3 kali 1 ya, 3 kali 2,5 ya. Dan untuk bagian atasnya saya juga tidak lupa untuk memberikan penutup ya, karena untuk kolam pemijahan itu wajib kita kasih penutup. Dan untuk penutup biasanya untuk kolam pemijahan itu kan rata-rata menggunakan kere ya, kere bambu ya, itu akan lebih bagus teman-teman ya. Jadi proses penyerapannya itu akan lebih maksimal ya. Tapi saya menggunakan terpal karena saya memanfaatkan bahan seadanya ya. Menurut saya kolam terpal ini kan tebal dia ya, jadi menurut saya juga aman untuk menutupi bagian atas kolam ya. Dan mungkin itu saja teman-teman ya yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini saya mohon maaf ya teman-teman ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kanil Nusantara, salam jos ya, sukses selalu buat teman-teman. Dan jika teman-teman mengalami suatu kegagalan dalam usaha, silahkan perbaiki dan kita terus berjuang dalam usaha kita ya, karena suatu kegagalan itu adalah suatu pembelajaran bagi diri kita sendiri teman-teman ya. Oke, salam tani kanil Nusantara, salam jos ya, sukses selalu buat teman-teman.